Tapi ahlinya kan ngomongnya kan terlalu luas, ya, tidak perlu izin gitu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa di dalam pasal 87 itu jelas mereka juga bicara tentang LMK. LMK ini adalah lembaga yang memang mengutip dengan wajar ya untuk layanan publik. Layanan publik. Kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Hak Ciptanya itu cukup jelas. Pertanyaan saya, sesuatu yang cukup jelas perlu dijelaskan lagi nggak? Nggak perlu. Nah, sementara ahlinya dipanggil ke MK ya untuk sebagai saksi pada saat pengujian undang-undang. Gimana nih Bang, mungkin menanggapinya? ya, jadi kebetulan saya hadir ya pada waktu sidang MK kemarin yang menghadirkan dua saksi ahli dari pemohon dan juga menghadirkan dua saksi fakta. Yang dipanggil adalah saudara Semi Simorangkir yang dihadirkan dan juga Lesti Kejora ya. Jadi itu kalau kita bicara dari sisi hukum acaranya itu memang begitu hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang lain termasuk kita yang menjadi pihak terkait itu tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang mengajukan pertanyaan itu hanya orang yang mengajukan saksi ahli, ya itu dari pemohon dan kemudian mewakili pemerintah dan beberapa majelis hakim itu mengajukan pertanyaan yang dijawab langsung. Ya, pada prinsipnya tentu ada perbedaan pandangan ya antara apa yang menjadi keyakinan dari teman-teman di aksi ya atau 10 orang yang mengajukan hak terkait itu ya dengan apa yang disampaikan oleh mereka itu baik oleh para saksi ahli maupun oleh para saksi fakta ya. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam keterangan yang disampaikan dan dibacakan oleh Semi Simorangkir dan juga Lesti Kejora itu jelas ya tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa dia mengatakan sebagai pelaku pertunjukan ya, jadi artinya kita selesai ya untuk berdebat tentang siapa tuh pelaku pertunjukan ya. Banyak orang yang berpikir pelaku pertunjukan adalah orang yang menyelenggarakan, orang yang ini nah ini ya. Tapi sekarang dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mungkin juga bisa dilihat tayangan ulangannya di YouTube atau bahkan mungkin teman-teman media sudah melihat, mereka mengatakan bahwa sebagai pelaku pertunjukan, jadi jelas pelaku pertunjukan itu penyanyi ya, pelaku pertunjukannya, karena ahlinya juga mengatakan di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak diatur tentang penyelenggara. Seperti yang sering saya katakan, kalau andaikan penyelenggara IU itu adalah elemen yang paling penting dalam Undang-Undang Hak Cipta, mereka harus dimasukkan dalam undang-undang tersebut paling tidak dalam definisi. Ini itu pun tidak ya. Jadi itu yang pertama yang perlu kami tanggapin. Nah, yang kedua, mereka kembali bermain-main dengan pemikiran yang berkaitan dengan pasal 23 ayat 5 yang mengatakan bahwa boleh karya cipta itu dipakai asal bayar kan gitu. Tapi ahlinya tidak pernah menyebutkan bahwa 23 ayat 5 itu di bawah bab yang berjudul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi harusnya kalau kita itu berpikir realistis, logis ya, tidak mungkin judul itu beda dengan isi. Saya mau tanya deh ya, di mana sih suatu aturan yang judulnya tuh beda dengan isinya? Jadi kalau misalnya judulnya itu adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan, mungkin nggak itu bicara tentang hak ekonomi pencipta atau hak ekonomi yang lain? Nggak mungkin, because law is logic ya. Tapi itu kemudian yang diulas-ulas dengan berbagai macam pandangan dan teori, tapi tidak pernah menyebutkan dengan jujur bahwa yang diatur dalam pasal 23 ayat 5 itu di bawah judul bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Tolong ini di highlight dan ditulis besar-besar, 23 ayat 5 itu di bawah judul bab hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi nggak mungkin dia bicara tentang hak ekonomi pencipta. Itu yang pertama ya. Dan kemudian mereka mengatakan dengan berbagai macam teori dan juga pendapat
bahkan kemudian perjanjian internasional yang menurut saya walaupun itu memang seperti itu adanya, tapi sudah tidak lagi layak untuk kita bicarakan dan kita perdebatkan, karena Undang-Undang Hak Cipta sendiri mengatakan bahwa perubahan Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 ini kan juga perubahan dari tahun 2002. Itu kenapa dilakukan perubahan? Karena ingin mengadopsi beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang kita juga menjadi bagiannya, berarti sudah meratifikasi seperti Berne Convention. Artinya kita sudah tidak lagi bicara mengenai masalah teori-teori dan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, karena kita sudah bicara hukum nasional. Ya, ini yang kami mau sampaikan. Tapi ahlinya kan ngomongnya kan terlalu luas. Ya, tidak perlu izin gitu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa di dalam pasal 87 itu jelas mereka juga bicara tentang LMK. LMK ini adalah lembaga yang memang mengutip dengan wajar ya untuk layanan publik. Layanan publik. Kalau kita lihat penjelasan Undang-Undang Hak Ciptanya itu cukup jelas. Pertanyaan saya, sesuatu yang cukup jelas perlu dijelaskan lagi nggak? Nggak perlu. Nah, sementara ahlinya mengatakan tidak diatur apa itu layanan publik oleh Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan dalam penjelasan juga dikatakan cukup jelas. Kita baru temukan penjelasan apakah itu layanan publik di PP. Nah, ini dia nih. Saya nggak mengerti itu. Ya di PP 56 gitu loh. Yang mengatakan layanan publik itu adalah termasuk konser gitu loh. Ya saya bukan akademisi. Tapi saya dokter hukum juga. Ya yang boleh juga mengeluarkan teori. Ya. Jadi saya melihat bahwa sesuatu yang cukup jelas jangan coba diberikan penjelasan lagi yang mana penjelasan itu juga bisa menjadi blunder. Nah, jadi kalau saya mengartikannya, layanan publik itu adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh seseorang agar orang lain nyaman, ya, servis. Contohnya misalnya kita masuk ke mall, layanan publik ini, karena untuk masyarakat yang hadir di mall itu ketika masuk dalam suasana-suasana tertentu, Valentine misalnya diputarin lagu-lagu Valentine, oh nyaman kita. Nengok-nengok barang-barang juga nyaman. Itu namanya layanan publik. Nggak perlu izin, cukup bayar ke LMK. Ya, di radio misalnya, diputar lagu-lagunya. Kita di perjalanan ditemani dengan lagu-lagu, ya, itu kan layanan publik. Kita terlayani, aduh ini radio ini bagus nih. Lagunya lagu-lagu yang bisa ngerti tentang keadaan-keadaan hari ini, misalnya seperti itu. Nggak perlu izin penciptanya, cukup bayar. Mall, kereta api, semua segala macam nggak perlu. Nah, sementara kalau sebuah konser, makanya diatur dalam pasal 9 ayat 1F, ini yang mereka ingin hilangkan, katanya tidak konstitusional. Aneh. Ya. Di situ mengatakan bahwa pertunjukan ciptaan secara langsung itu diwajibkan untuk mendapatkan izin. Berarti itu kita mau bicara tentang live konser. Perhatikan, live konser itu adalah sebuah transaksional. Karena penyelenggara, IO, atau siapapun itu diawali dengan cara menelpon. Menelpon itu seperti ini misalnya. Kamu boleh gak nyanyi di acara ini misalnya? Apa tujuannya? Amal. Dan kamu gak dibayar, gak ada masuk, gak perlu izin, gak perlu ada royalti juga. Karena kan yang disyaratkan komersil. Ini yang lupa, komersil. Nah, tapi kalau misalnya kemudian saya ingin mengundang Anda untuk melakukan konser tunggal nih. Kira-kira jadwalnya tanggal sekian cocok nggak? Oh cocok jadwalnya. Berapa harganya? Sekian. Loh, bisa kurang nggak? Terjadi transaksional. Kemudian disetujui oleh penyelenggara atau IO, dibayarkan honornya penyanyi itu. Di atas panggung penyanyi lagu apa? Ya nyanyi lagu yang mempopulerkan dia. Jadi kalau mereka bilang lagu itu tidak populer kalau tanpa kami nyanyikan, ya dia juga akan populer dengan lagu itu. Bahkan banyak penyanyi yang diidentikan dengan lagu yang dia bawakan, betul tidak? Jadi harusnya nggak usah jadi suatu seperti dua kubu seperti itu. Jadi harusnya duduk bareng-bareng, kita sepakati bagaimana ke depannya. Kalau misalnya kemudian ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, bagaimana cara penyelesaiannya, jangan seperti ini.